Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Elsa Rustam dari kelas A Psikologi 2020. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas statistika saya dan akan membahas tentang persentil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahim, NIM channel 3420015. Saya berasal dari kelas A Psikologi 2020. Di sini saya akan membawakan materi tentang kuartil sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sarla Pananda, NIM channel 3420016. Saya dari kelas A Psikologi 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang desil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Fidianti Suradi dari kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang distribusi frekuensi untuk memenuhi tugas statistika. Baik, saya akan menjelaskan tentang persentil. Persentil yang biasa dilambangkan P adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang membesar. Oleh karena itu, persentil sering disebut ukuran perseratusan. Titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar itu ialah titik-titik P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan seterusnya sampai dengan P99. Jadi di sini kita dapati sebanyak 99 titik persentil yang membagi seluruh distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1n per atau 1%. Selanjutnya, data tunggal. Letak P, di sini terletak D, tetapi sebenarnya P. PI sama dengan data ke IN tambah 1 per 100, I sama dengan 12 sampai dengan 99 dengan N banyaknya data. 2 data kelompok, PI sama dengan TBI tambah IN per 100 kurang sigma Fs per FPI kali C. Jadi TBI tepi bawah kelas desil, N jumlah semua frekuensi, I 1, 2, 3 sampai 99, sigma Fs sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil, C panjang interval kelas, FPI sama dengan frekuensi kelas desil. Untuk mengubah raw data menjadi standar skor nilai standar. Dalam dunia pendidikan, salah satu standar skor yang sering digunakan adalah 11 point scale atau skala sebesar nilai, atau dikenal dengan nama Standard of 11, nilai standar 11, yang lazim disingkat dengan Stenel. Pengubah dari raw score menjadi salah Stenel itu dilakukan dengan nilai jalan menghitung P1, P3, P8, P21, P39, P61, P79, P92, P97, dan P99. Jika data yang kita hadapi berbentuk kurva normal, ingat norma atau standar selalu didasarkan pada kurva normal itu. Maka dengan 10 titik persentil disebut di atas akan diperoleh nilai-nilai standar sebanyak 11 buah, yaitu nilai-nilai 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10. Persentil dapat digunakan untuk menentukan kedudukan seorang anak didik, yaitu pada persentil keberapakah anak itu memperoleh kedudukan di tengah-tengah kelompoknya. Selanjutnya, persentil juga dapat digunakan sebagai alat untuk menetapkan nilai batas lulus pada tes atau seleksi. Misalkan sejumlah 80 orang individu itu hanya akan diluluskan 4 orang saja, sama dengan P per 80 kali 100% sama dengan 5%, dan yang tidak akan diluluskan adalah 76 orang, sama dengan 76 kali 80 kali 100% sama dengan 95%. Hal ini berarti bahwa P95 adalah batas nilai kelulusan. Mereka yang nilainya berada pada P95 ke bawah dinyatakan tidak lulus, sedangkan di atas P95 dinyatakan lulus. Dalam perhitungan di atas telah kita peroleh P95 sama dengan 6850, berarti yang dapat TI kita luluskan adalah mereka yang nilainya di atas 68,50, yaitu nilai 69 ke atas. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Apa sih kuartil itu? Nah, kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data
yang terurut menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 buah kuartil, yakni kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kemudian, lihat contoh soal berikut ini, yaitu mengenai kuartil data tunggal. Nilainya yaitu 10, 12, 11, 6, 7, 3, 2, 8, 5, 4, dan 6. Di sini kita harus menentukan yang pertama kuartil 1, yang kedua kuartil 2, dan yang ketiga kuartil 3. Nah, bagaimana caranya? Simak penjelasannya berikut ini. Pertama kali yang harus kita lakukan ketika mendapat soal seperti ini, yaitu mengurutkan datanya terlebih dahulu, dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, dalam data ini, yang terkecil dimulai dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan 12. Kemudian kita cek lagi apakah masih ada data yang tidak tertulis. Dengan cara kita hitung lagi total datanya ada berapa. Di sini datanya ada 11 dan di bawah datanya juga ada 11. Dan jika sudah pas, baru kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mencari kuartilnya. Oke, langsung saja. Untuk Q1, rumusnya adalah Q1 sama dengan N tambah 1 per 4. Untuk Q2, yaitu sama dengan 2 N tambah 1 per 4. Dan Q3, yaitu sama dengan 3 N tambah 1 per 4. Oke, baik, kita masukkan. Jadi datanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan 12. Kita masukkan ke dalam rumus. Kuartil 1, N tambah 1 per 4. Ingat ya teman-teman, N itu adalah menyatakan banyaknya jumlah data. Jadi dalam contoh soal ini terdapat 11 data. Jadi N-nya adalah 11. Kita masukkan. Jadi 11 tambah 1 per 4 sama dengan 12 per 4. Hasilnya adalah 3. Nah, berarti Q1 terletak di urutan ketiga. Dalam data ini, data yang urutan ketiga adalah angka 4. Maka 4 merupakan jawaban dari Q1. Mengapa bukan 3? Karena 3 hanyalah urutannya saja. Oke, jadi kemudian kuartil kedua. Kuartil kedua sama dengan 2N tambah 1 per 4. Masukkan 2 kali 3. Mengapa 3? Karena nilai dari N tambah 1 per 4 adalah 3. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. Maka kuartil kedua dengan angka urutan ke-6, yakni kita hitung dari awal, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 6. Berarti Q2 terletak di angka 6. Oke. Kemudian kuartil 3. Kuartil 3 masukkan dalam rumusnya 3N tambah 1 per 4. 3 kali 3 sama dengan 9. Maka kuartil ketiga adalah angka dengan urutan ke-9, yakni angka ke-10. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan trik cara cepat untuk menentukan kuartil data tunggal, yaitu pertama kita urutkan dulu angkanya dari yang terkecil sampai terbesar. Lalu kemudian angka ini dibagi 2, maka didapat 6. Karena 6 adalah nilai yang di tengah atau nilai yang membagi 2 data yang sama banyak. Di sebelah kiri Q2 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Demikian juga di sebelah kanan ada 5 data. Dari sebelah kiri Q2 kita tentukan lagi tengah-tengahnya. Berarti Q2 berada di angka 4.
Nah, inilah Q2. Begitu pula Q3 kita tentukan dari sebelah kanan, berarti 10. Nah, jadi didapat Q2 sama dengan 6, Q1 sama dengan 4, dan Q3 sama dengan 10. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga paham dengan apa yang saya jelaskan, dan selamat melanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian desil. Desil atau disingkat dengan DS adalah nilai atau angka yang membagi data yang menjadi 10 bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Rumus desil adalah DI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 10. Keterangan D adalah desil, I adalah bilangan bulat kurang dari 10 atau 1, 2, 3, 4 sampai 9. N adalah banyaknya data. Contoh soal, nilai pada pelajaran statistika 1 terdapat sebanyak 10 mahasiswa dengan nilai 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 70, 65. Maka tentukanlah nilai desil D6. Penyelesaian yang pertama adalah mengurutkan data, yaitu 60, 65, 65, 70, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Yang kedua adalah memasukkan data ke rumus utama. DI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 10. D6 sama dengan 6 dalam kurung 10 tambah 1 per 10. D6 sama dengan 6 dalam kurung 11 per 10. D6 sama dengan 66 per 10. D6 sama dengan 66. D6 sama dengan data ke-6 tambah 0,6. Data ke-7 kurang data ke-6. D6 75 tambah 0,6 80 dalam kurung 80 kurang 75. D6 75 tambah 3. D6 sama dengan 75. Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas, maka posisi D3 menunjukkan ke nilai 76. Apa sih distribusi frekuensi itu? Jadi distribusi frekuensi atau yang sering disingkat dengan DF itu merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi di setiap kelas yang ada. Tujuan dari distribusi frekuensi sendiri yakni memudahkan kita dalam menyajikan dan menganalisis sebuah data. Nah, distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelasnya dibagi menjadi dua, yakni kategorikal dan numerikal. Apa sih kategorikal itu? Jadi kategorikal itu merupakan pengelompokan frekuensi berdasarkan keterangan kualitatif, sedangkan numerikal itu merupakan pengelompokan frekuensi di mana berdasarkan keterangan kuantitatif. Distribusi frekuensi sendiri itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah DF discrete. Nah, DF discrete ini merupakan di mana di antara kelasnya itu terdapat celah 1 unit atau satu satuan. Yang kedua adalah DF continue, yang di mana DF continue ini di antara kelasnya itu terdapat celah terbesar 0 atau mendekati 0. Yang ketiga adalah DF tertutup. Nah, DF tertutup ini di mana batas kelasnya itu dinyatakan dengan bilangan tertentu. Yang keempat adalah DF terbuka. Nah, di DF terbuka ini ada dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah DF terbuka atas, DF terbuka bawah, dan DF terbuka atas dan bawah.
Komponen distribusi frekuensi. Nah, dalam distribusi frekuensi, kita perlu tahu beberapa hal seperti kelas, batas kelas, dan interval kelas. Nah, masuk kepada kelas frekuensi. Jadi, kelas frekuensi itu adalah kelas yang dimana kelompok yang ditentukan dengan perhitungan tertentu, sehingga antara kelas memiliki aturan dan karakter yang sama. Interval kelas. Nah, interval kelas ini menunjukkan seberapa lebar suatu kelas pada tabel distribusi frekuensi. Misalnya, sebuah kelas yang terbentuk 1 sampai dengan 5, maka panjang intervalnya adalah 5. Batas kelas distribusi frekuensi. Batas kelas merupakan nilai yang berada pada tepi bawah atau tepi atas suatu kelompok kelas. Dengan demikian, batas kelas terdiri dari batas atas dan batas bawah. Selanjutnya, masuk pada tahapan membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi, tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah yang pertama, membuat rentang atau selisih nilai terbesar dan terkecil, kemudian membuat jumlah kelas yang dapat diberi lambang K dengan menggunakan rumus berikut. K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, N bagi menunjukkan banyak nilai observasi. Selanjutnya, kita tentukan jumlah interval kelas yang diberi lambang C dengan rumus seperti yang di samping ini. Dengan keterangan komponen, K itu sama dengan banyaknya kelas, Xn itu nilai observasi terbesar, dan X1 itu adalah nilai observasi terkecil. Selanjutnya masuk di tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Untuk membentuk tabel dan mencari frekuensi, kita dapat menggunakan persamaan yang terdapat dalam tabel seperti yang di bawah ini. Masuk ke grafik dalam distribusi frekuensi ya. Jadi sering digambarkan dengan bentuk histogram atau grafik batangan atau yang sering disebut dengan bar chart dan frekuensi polygon. Ini adalah contoh grafik distribusi frekuensi. Selanjutnya masuk ke perhitungan distribusi frekuensi pada data berkelompok. Jadi perhitungan distribusi frekuensi untuk data berkelompok dapat dicari berdasarkan ukuran pemusatannya, ukuran letaknya, dan ukuran variasinya.